saya kali ini saya akan menjelaskan tentang lingkaran. Jadi pembahasan saya hari ini itu ada 1, pengertian lingkaran, 2, unsur-unsur lingkaran, 3, rumus luas dan keliling, 4, contoh soal. Kita mulai dulu dari pengertian lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya sama dari suatu titik tertentu. Atau bahasa lainnya lebih gampang itu lingkaran itu adalah sebuah bangun datar yang terdiri kumpulan titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu, yaitu pusat lingkarannya. Sekarang kita masuk ke unsur-unsur lingkaran. Yang pertama itu ada titik pusat. Sesuai gambarnya, dia ada di tengah-tengah lingkaran, yaitu titik yang berada di tengah lingkaran. Ya pokoknya bagian lingkaran yang ada di tengah-tengah lingkaran deh. Lalu yang kedua itu ada jari-jari, garis yang menghubungkan satu titik pada garis lingkaran ke titik pusat lingkaran. Atau ruas garis yang menghubungkan satu titik pada garis lingkaran ke titik pusat lingkaran. Lalu yang ketiga ada diameter. Diameter itu adalah garis yang menghubungkan satu titik ke titik lainnya di lingkaran dengan melewati titik pusat. Atau diameter itu adalah ruas garis yang menghubungkan satu titik ke titik lain pada lingkaran dari ruas garis tersebut melewati titik pusat. Jadi ya kayak kan kalau yang pertama tuh kan jari-jari kan setengah doang, kalau diameter ini kayak ngelewatin semuanya gitu, jadi ngelewatin titik pusatnya. Yang kedua ada ketiga ya, yang keempat deh. Yang keempat ada busur. Busur adalah garis lengkung atau bagian dari lingkaran, atau garis lengkung yang dibatasi 2 titik pada lingkaran. Selanjutnya ada juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh 2 jari dan sebuah busur, atau bangun yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan busur. Selanjutnya ada tali busur. Tali busur itu adalah garis yang menghubungkan 2 titik. Atau tali busur itu adalah ruas garis yang menghubungkan satu titik ke titik lain dalam satu lingkaran. Selanjutnya ada tembereng. Tembereng adalah ruang yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Atau tembereng adalah luas daerah yang ada dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Selanjutnya ada apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan satu titik dengan tali busur. Atau elemen lingkungan berupa garis yang menghubungkan titik lingkaran pusat dengan tali busur lingkaran tersebut. Nah, aku ada 2 lagi, cuma aku lupa nambahin. Yang pertama itu ada sudut pusat. Sudut pusat itu adalah sudut yang dibentuk oleh potongan antara 2 buah jari-jari lingkaran di titik pusat. Yang kedua itu ada sudut keliling. Nah, yaitu adalah sudut yang dibentuk oleh potongan antara 2 buah tali busur di suatu titik pada keliling lingkaran. Lalu sekarang aku bakal ngasih tahu rumus-rumus lingkaran itu ada 2 kalau nggak salah. Yang pertama itu ada luas lingkaran nih, kayak di belakang aku. Jadi bunyi itu kayak L sama dengan Pi kali R2. Keterangannya itu K sama dengan keliling lingkaran, Pi sama dengan Pi bernilai 2,2/7 atau 3,14. Yang ketiga itu R sama dengan jari-jari lingkaran. Lalu rumus yang kedua itu ada keliling lingkaran nih di belakang. Jadi keliling lingkaran itu ya ada 2 gitu tuh. Yang pertama itu adalah K sama dengan 2 kali Pi kali R, yaitu itu dipakai kalau misalnya diketahui jari-jari lingkarannya. Yang kedua itu ada K sama dengan Pi kali D. Nah, itu dipakai kalau misal diketahui diameter lingkarannya. Keterangannya itu ada K sama dengan keliling lingkaran, Pi sama dengan Pi bernilai 2,2/7 atau 3,14.
R sama dengan jari-jari lingkaran, D sama dengan diameter lingkaran. Nah, di rumus itu ada catatan kalau misal Pi itu adalah konstanta kira-kira 3,14 atau 2,2/7. Makanya tadi dari keterangan itu dua rumus itu ada yang bernilai 2,2/7 atau 3,14. Itu karena Pi-nya. Aku baru nemu namanya tuh sifat-sifat lingkaran. Aku lupa nambahin sifat-sifat lingkaran itu. Yang pertama tuh adalah semua titik pada lingkaran itu berjarak sama dari pusat. Nah, yang kedua itu diameter adalah garis terpanjang dalam lingkaran dan selalu 2 kali panjang jari-jari. Yang ketiga itu lingkaran tidak memiliki sudut atau sisi. Itu sifat-sifat lingkarannya. Mungkin contoh aplikasi lingkaran dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama adalah roda kendaraan menggunakan roda berbentuk lingkaran agar mudah bergerak, jadi muter gitu. Yang kedua itu adalah jam dinding. Jam dinding itu bentuk jam seringkali berupa lingkaran untuk memindahkan pembagian waktu, tapi ada juga yang kotak sih, cuman lebih dominan yang lingkaran. Yang ketiga itu ada piring dan koin. Banyak benda berbentuk lingkaran karena desainnya efisien, tapi ada juga yang kotak juga piring, cuman lebih dominan lingkaran, apalagi mangkok kan. Kesimpulan, lingkaran memiliki berbagai karakteristik unik dan rumus yang berguna dalam perhitungan matematika serta banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke contoh soal. Kita lanjut ke contoh soal. Sebuah taman dengan diameter 14 meter akan ditanami beberapa jenis bunga. Jika setiap 11 M2 akan ditanami satu jenis bunga saja, maka ada berapa jenis bunga yang akan ditanam di taman? Jadi yang pertama itu kita menentukan dulu jari-jari lingkarannya. Nah, karena diameter D itu sama dengan 14 meter, kita udah tahu nih diameternya nih. Nah, terus berarti sama dengan R sama dengan D/2 sama dengan 14/2 sama dengan 7 meter. Nah, kita bakal pakai rumus luas lingkaran, yaitu adalah L sama dengan Pi kali R2 sama dengan 22,7 kali 72. Nah, jadi hasilin dulu ya. Hasilnya itu L sama dengan 22,7 sama dengan 49. Hasil dari 7/2 nya ini. Nah, terus hasil dari L sama dengan 22 kali 7 sama dengan 54. Nah, ini hasil dari luas tamannya. Nah, sekarang kita nentuin nih jumlah jenis bunganya. Jadi setiap 11 meter itu sama dengan satu jenis bunga. Nah, jadi kan setiap 11 meter persegi itu akan ditanam satu jenis bunga. Nah, sedangkan hasil dari luas tamannya ini kan 154. Nah, jadi 154 itu sama dengan 11. Nah, terus ya hasilnya tuh 14. Berarti bunga yang bakal ditanam di taman itu ada 14 jenis bunga. Jadi terdapat 14 jenis bunga yang berbeda yang akan ditanam di taman yang berukuran 154 meter persegi. Nah, teman-teman, itu kan semua materinya udah, cara-caranya udah, terus soalnya juga udah, sekarang cara-caranya. Nah, itu sekian presentasi materi tentang lingkaran dari saya. Semoga jelas dan mudah dipahami, walaupun agak nggak jelas dikit. Tapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.